Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 10 farmasi. Kita ketemu lagi di semester genap ini dengan materi kemoterapeutika. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang penyakit simptomatis dan kausal ya. Nah, untuk kemoterapeutika ini termasuk kalau simptomatis kan itu adalah penyakit yang penyebabnya lebih dari satu atau banyak. Contoh diare. Kalau diare kan kita bisa karena makanan, bisa karena masuk angin, bisa karena stres dan lain-lain. Kalau kausal termasuk penyakit yang jelas penyebabnya. Contoh TBC, udah pasti penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis atau bakteri. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang golongan obat kemoterapeutika. Ini termasuk penyakit nanti masuknya ke obat untuk penyakit yang bersifat kausal atau penyebabnya jelas ya, satu penyebabnya. Kalian perhatikan baik-baik ya, kita akan belajar silgol, silsilah golongan obat kemoterapeutika. Di sini lihat nih. Ya. Silsilah golongan obat kemoterapeutika. Namanya juga silsilah. Jadi kamu punya contoh nih seperti kamu punya ibu atau ayah, ibu dan ayah. Ibu kamu punya ibu lagi, ya. Ayah kamu punya ibu dan lain-lain. Kita contohkan sekarang adalah kemoterapeutikanya ya. Kemoterapeutika ini dianggap adalah neneknya, ya, golongan besar paling besar yaitu adalah obat kemoterapeutika. Obat kemoterapeutika sebenarnya punya 10 golongan obat. Tetapi kita belajar yang golongan pertama ya, anak pertamanya yaitu siapa? Antibiotika. Siapa? Antibiotika. Karena anak pertamanya saja sudah banyak sampai dengan 8 golongan obat. Kita belajar ya. Antibiotika punya 8 golongan obat atau punya anak 8 nih. Yang pertama adalah golongan penisilin. Ingat ya, penisilin, ingat sama Bu Penny ya. Penisilin, oke. Kedua adalah golongan cefalosporin. Ketiga adalah golongan aminoglikosida. Keempat adalah golongan chloramphenicol. Kelima adalah golongan tetrasiklin. Keenam adalah makrolida dan linkosamida. Yang ketujuh adalah golongan quinolone dan terakhir adalah golongan rifampicin dan asam fusidat. Ya, ini adalah golongan besarnya anak-anak dari antibiotika. Jadi si penisilin ini punya ibu namanya antibiotika. Nama juga silsilah ya. Antibiotik punya ibu lagi yaitu obat kemoterapeutika. Jadi nanti kalau saya tanya tes silgol, ini udah tahu nih kelas 11, kelas 12. Kalian juga harus tahu kalau tes silgol saya tanya nih. Golongan saya tanya ya penisilin sama dengan jawabnya langsung antibiotika. Antibiotika sama dengan kemoterapeutika, nggak usah pakai kata obat ya. Jadi ambil kata kemoterapeutikanya, antibiotiknya dan penisilinnya. Anak pertama dari antibiotik yaitu ada penisilin, punya anak lagi ada yang namanya ampicillin, amoxicillin, ada coamoxiclav. Cefalosporin punya anak cefradin, cefalexin, cefadroxil dan cefixim. Golongan aminoglikosida punya anak streptomycin, neomycin, kanamycin sulfat, gentamycin, framisetin, tobramycin sulfat dan amikasin. Golongan chloramphenicol punya 2 anak doang yaitu chloramphenicol dan thiamphenicol. Golongan tetrasiklin punya anak tetrasiklin, oksitetrasiklin, doksisiklin dan minosiklin. Ya, terus ini ada lagi nih, ada golongan makrolida dan linkosamida. Punya anak eritromycin, spiramycin, azitromycin, roxitromycin, linkomycin dan clindamycin. Lalu ada golongan quinolone, punya anak ciprofloxacin ya tulisannya nih. Ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin dan levofloxacin, juga asam nalidiksat. Terakhir adalah rifampicin dan asam fusidat punya anak sama dengan namanya ibunya sendiri yaitu rifampicin dan asam fusidat. Nanti misalnya nih ada tes ya. Saya tanya amoxicillin sama dengan titik-titik. Jawabnya ibunya ya, dijawab sama dengan golongan penicillin.
Kalau saya tanya lagi, penisilin sama dengan ke atas lagi antibiotika. Kalau saya tanya lagi, antibiotika sama dengan kemoterapeutika. Begitu seterusnya. Contoh lagi ya, saya tanya lagi, thiamphenicol. Jawabnya adalah chloramphenicol. Kalau chloramphenicol boleh, jawabnya chloramphenicol atau antibiotika. Boleh dua ya. Tolong dipahami baik-baik videonya, diulang-ulang ya, di like dan jangan lupa di subscribe. Oh iya, nanti akan ada tugas ya. Jangan lupa tugasnya dari video ini kalian harus pahami, kamu pindahkan ke buku besar. Buku besar seperti jurnal praktek. Tahu kan jurnal perbaikan praktek itu dibikin sebaik mungkin. Nanti difoto ke saya, kirim ke Elbas di file submission ya. Difoto, dibikin dulu di buku besarnya, difoto lalu dikirim ke Elbas ya. Jangan lupa ya. Ada berapa? Jadi golongan antibiotik ada 8. Oke, terima kasih. Jangan lupa ditonton ya. Habis ini akan ada tes dan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.